Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Herliana dari Fakultas Ilmu Komunikasi Sastra dan Bahasa, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas paralel 2. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat materi pendidikan agama Islam yang telah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Pertemuan pertama yaitu diagnosis jiwa melalui critical thinking. 1. Mengenal diri sendiri. Nabi bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka telah mengenal Tuhannya. Imam Ghazali berkata, ketahuilah, sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui jiwamu. Jiwamu adalah mesin kepemimpinanmu. Yang kedua, critical thinking, alat diagnosis jiwamu. Dimulai dari memahami fenomena alam raya bumi dan benda-benda di alam raya, lalu renungi semua memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan pahami ayat Allah dalam diri manusia. Manusia sendiri dibagi menjadi dua, satu manusia jasmani dan kedua manusia hakiki. Manusia jasmani yaitu manusia dalam bentuk jasad yang akan terurai dengan tanah, sedangkan manusia hakiki adalah manusia dalam bentuk ruh, rohani yang akan kembali kepada Allah. Selanjutnya, identifikasi sifat jiwamu, yaitu melalui tes cermin, yaitu mengevaluasi akhlak kita jika dibandingkan dengan akhlak Nabi. Berpikir jeli dan kritis tentang akhlak, yaitu termasuk critical thinking. Tatkala bercermin, kita berdoa, pujian kepada Allah yang telah membaguskan wajah kita. Selanjutnya meminta akhlak kita dibaguskan. Selanjutnya, kenali penyakit hatimu. Ada 7 penyakit hati, yaitu summah, ingin popularitas, tidak pernah ada rasa kasih sayang, hasud, ujub, sombong, mengharap keduniaan, dan suka mengumpat. Dan yang terakhir, obati penyakitmu dengan tauhid, yaitu dengan cara taubat, sabar, tawakal, ridho, syukur, ikhlas, dan takwa. Hilangkan dan kurangi kelakuan yang buruk yang selalu mengikuti hawa nafsumu. Lalu isilah hidupmu dengan ilmu dan bimbingan spiritual untuk bekal amal solehmu. Terakhir, hiasi dirimu dengan sifat-sifat kebaikan sebagai sifat ilahiyah. Itulah takwa. Lalu di pertemuan kedua yaitu komunikasi antara hamba dan Rabb-Nya. 1. Arti komunikasi, yaitu transfer pesan kepada pihak lain. Contoh peristiwa berkomunikasi dengan Allah. Allah melalui contohnya, nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. 2. Komunikasi tauhid. Ada yang disebut komunikasi talbiyah. Secara bahasa, artinya aku menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Berarti, orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self-communication atau berbicara dengan hati kepada Allah, Maha Pencipta. Yang ketiga, ada critical thinking dan komunikasi, yaitu model critical thinking. 1. Musyahdah terhadap athar Nabi menghasilkan pengetahuan. 2. Fahami ajaran secara mendalam. 3. Gunakan untuk analisis diri. 4. Sintesis melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi. 5. Evaluasi diri. Ada juga critical thinking pada sifat manusia. Yang pertama sifat setan, yaitu perbuatan jahat. Yang kedua sifat binatang buas, siba'a, marah, mencaci, memukul. Yang ketiga sifat binatang, bahaim, yaitu makan, tidur yang berlebihan. Dan yang keempat sifat malaikat, yaitu melihat pada keindahan. Ada juga tangkap dan pahami pesannya, yaitu teknik komunikasi rububiyah. Yang pertama ada membangun komunikasi dengan Allah, yang kedua ada pandangi ciptaannya, dan yang ketiga ada panggil asmanya atau zatnya. Dan yang terakhir ada mengurai dan melaksanakan pesannya, yaitu sabar, syukur, dan ridho. Kalimat la ilaha illallah harus berbuah amal soleh sehingga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Lalu selanjutnya di pertemuan ketiga, yaitu tesis Nabi Ibrahim. Yang pertama, pengertian tesis.
ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Yang kedua, tesis tauhid Nabi Ibrahim, yaitu langkah inovasi dan pembaharuan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi sehingga berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Yang ketiga ada langkah-langkah mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim. 1. Fahami inti ajaran. 2. Bangunlah keyakinan. Dan 3. Amalkan atau praktekkan. Resiko yang dihadapi yaitu ada debat yang mengakibatkan runtuhnya keyakinan dan teror dan dibakar, ancaman fisik dan keselamatan. Hikmah Nabi Ibrahim yaitu memiliki sifat-sifat Allah, memiliki pangkat kekasih Allah. Kita harus meningkatkan yang pertama iman taklid, yaitu iman seseorang hanya sebatas lisan. Yang kedua iman al-ilmu, yaitu keamanan yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga iman ayan, yaitu rela berkorban dalam membela agama Allah demi mengharapkan ridhonya. Dan yang keempat iman hak, pandangannya selalu kepada Allah. Yang kelima imanul hakiki, yaitu derajat iman paling tinggi dan paling sempurna dimiliki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di pertemuan keempat ada model pembaharuan Nabi Ibrahim. 1. Arti bersolawat secara hakikat, yaitu berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah. Yang kedua, role model bertauhid, model internalisasi nilai tauhid. Renungi alam raya, temukan sifat-sifatnya dan panggil asmanya. Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaharu ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid sudah melebur dengan asmanya. Yang ketiga, peta jalan pembangunan tauhid melalui kepemimpinan proses dan pentahapan pembaharu Nabi Ibrahim. Yang pertama ada pembaruan diri sendiri. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian." Tertulis dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83-84. Yang kedua, pembaruan keluarga. Nabi Ibrahim juga ingin agar keturunannya juga sampai bertemu Allah. Jalan untuk bertemu adalah bertauhid, kebalikan dari syirik serta kendaraannya amal soleh, baik bapaknya maupun anaknya. Yang ketiga, pembaruan masyarakat. Nabi Ibrahim berharap ada seorang Rasul yang meneruskan perjuangannya. Dan yang terakhir, pembaruan bangsa dan negara. Nabi Ibrahim sangat memperhatikan nasib bangsa dan negara, sehingga beliaulah seorang nabi yang nasionalis dalam ajaran tauhid agar diimplementasikan dengan benar. Yang keempat ada objek pembaharuan. Ada tesis dan tauhid. Tesis yaitu pola pikir mindset tauhid, dan tauhid yaitu berpikir logis dan rasional. Dan yang kelima ada implementasi tauhid. Pemimpin yang memiliki dasar kekuasaan ilmu, iman dalam hati dan syahwat. Dan terakhir di pertemuan kelima ada ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. 1. Cahaya ajaran, yaitu cahaya keimanan. Bersyukur atas kelapangan dan kami bersabar atas cobaan. Yang kedua, misi ajaran, yaitu inti surat Ibrahim, misi ayat 1-3 membawa manusia pada cahaya yang terang, benderang yang menerangi pada jalan yang lurus. Yang ketiga ada strategi membawa ajaran. Allah mengajarkan strateginya adalah bangun benteng pertahanan, yakni pertama sabar dan yang kedua tawakal. Yang keempat ada implementasi ajaran. Implementasi, lalu ajaran diterjemahkan dalam bahasa kehidupan, lalu ditafsirkan
ditafsirkan dan disampaikan dengan bahasa kaumnya, agar kaumnya lebih paham. Dan yang kelima ada syukur, atau ajaran yang telah diimplementasikan. Pembangunan karakter diwujudkan dalam pendidikan moral untuk mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai baik itulah yang diharapkan sebagai ajaran dari fitrah yang maha perkasa dan maha terpuji. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.